Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari sebuah materi baru, yaitu teks eksplanasi. Kalau tidak salah di kelas 5 juga sudah kalian pelajari tentang teks eksplanasi. Nah, pada kesempatan ini juga insya Allah kita akan bahas tentang materi teks eksplanasi. Oke. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi bisa kita lihat di sini pengertiannya, yaitu teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan suatu fenomena atau kejadian. Fenomena itu kejadian ya, kejadian yang bisa dilihat, didengar itu ya, kemudian dirasakan. Oke, ulangi lagi, teks eksplanasi itu merupakan teks atau bacaan yang menjelaskan suatu peristiwa alam, peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi di masyarakat ya, sosial itu, atau menjelaskan tentang sebuah temuan ilmu pengetahuan, misalkan penemuan suatu alat tertentu, atau menjelaskan sebuah budaya, suatu budaya di sebuah masyarakat, di sebuah daerah atau apa. Oke, sekali lagi, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan atau sebuah bacaan yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Sekali lagi, tadi sempat disinggung bahwa dalam teks eksplanasi peristiwanya itu dapat dirasakan, dapat dilihat secara nyata, bukan hayalan atau yang disebut dengan nomena. Nah, kalau tadi fenomena, ada lagi nomena. Kalau fenomena itu bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan. Sedangkan nomena itu hanya bersifat hayalan atau dongeng-dongeng ya, atau bahasa kita sekarang tidak nyata ya. Oke, baik, kita lanjut. Mengapa harus ada teks eksplanasi? Nah, di sini kita akan mempelajari atau kalian akan mengetahui apa fungsi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan alasan dan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dengan demikian, bahwa teks eksplanasi itu akan menjelaskan alasan itu kan sebabnya apa, akibatnya bagaimana, prosesnya bagaimana terjadinya, dari mulai begini, ada urutan kejadiannya dan sebagainya. Oke, itu teks eksplanasi berarti menjelaskan alasannya terjadi, prosesnya bagaimana dari sebuah peristiwa. Oke, paham? Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang tujuannya apa? Hampir sama dengan fungsinya ya. Oke, menjelaskan proses sama. Nah, jadi tujuannya untuk menjelaskan proses dan alasan suatu peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, ya. Jadi dengan adanya teks eksplanasi kita dapat mengetahui apa alasannya, bagaimana prosesnya dari sebuah peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi di lingkungan kita semua atau di lingkungan di dunia ini ya.
Oke. Setelah kalian mengetahui fungsi, tujuan, dan pengertian, maka kalian harus mengetahui ciri-ciri sebuah teks tersebut dikatakan eksplanasi atau bukan. Oke. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, di dalam teks eksplanasi, setiap teks eksplanasi terdapat bagian-bagian atau struktur-struktur yang baku. Yang pertama, di dalam teks eksplanasi tersebut memiliki struktur pernyataan umum. Yang kedua, ada isi atau penjelasan sebab akibatnya, prosesnya bagaimana. Yang ketiga, kesimpulan atau interpretasi. Sekali lagi, jadi bagian-bagian teks eksplanasi itu yang pertama ada pernyataan umum, ada isi, ada kesimpulan. Ya, atau dengan kata lain, ada pernyataan umum, ada penjelasan, ada interpretasi. Sama-sama ya. Harus ingat bagiannya pernyataan umum, ada isi, ada kesimpulan. Yang kedua, ciri dari teks eksplanasi itu informasi yang disampaikan itu sesuai fakta atau bukti yang terjadi. Tidak diada-adakan. Atau dengan kata lain tidak berbohong. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kejadian yang terjadi. Yang ketiga, teks eksplanasi itu bersifat keilmuan atau ilmiah. Oke, misalkan menjelaskan tentang sebuah penemuan-penemuan ataupun misalkan menjelaskan sebuah atau menceritakan seorang penemu. Nah, menceritakan tentang seorang penemu misalkan menceritakan penemu mesin pesawat, jelaskan, menjelaskan tentang penemu kereta api, siapa, di mana lahirnya dan sebagainya, mengapa seperti itu gitu ya. Jadi menceritakan tentang penemuan-penemuan keilmuan. Yang keempat, ciri dari teks eksplanasi itu bacaannya tidak mempengaruhi harus diikuti oleh pembaca supaya begitu. Tidak. Kalau yang namanya teks eksplanasi itu hanya bersifat informasi. Ya, informasi yang perlu diketahui oleh para pembacanya. Yang kelima, teks eksplanasi itu cirinya itu bisa diterima oleh akal, masuk akal. Kalau bahasa biasanya itu masuk akal atau logis ya, masuk akal. Ketika sebuah contoh misalkan peristiwa fenomena alam tanah longsor. Nah, di dalam bacaan tersebut disampaikan bahwa peristiwa tersebut diakibatkan banyaknya penebangan pohon liar di areal gunung tersebut. Kan dapat diterima. Bahwa peristiwa longsor tersebut karena tidak adanya tahanan tanah oleh akar-akar pohon. Kan masuk akal. Nah, berarti bacaan tersebut bisa diterima oleh pikiran kita. Yang terakhir, ciri dari teks eksplanasi itu memiliki urutan peristiwa. Nah, di dalam bacanya itu ada peristiwa awalnya itu bagaimana, yang selanjutnya, keduanya, ketiganya, dan seterusnya. Ada urutan kejadian di dalam teks eksplanasi.
Pertamanya dia begini. Contoh misalkan dalam menemukan kursi yang modern. Kursi cara membuatnya begini, keduanya begini, ketiga, atau tahapan-tahapannya jelas gitu ya. Yang berikutnya kita akan bahas. Tadi dikatakan di dalam ciri teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, ada isi, ada kesimpulan. Nah, ini yang harus kalian pahami di dalam teks eksplanasi. Yang pertama yang harus kalian pahami pernyataan umum, struktur bagian-bagian teks eksplanasi pernyataan umum, yaitu pernyataan secara umum mengenai topik ya atau bahasan. Topik itu bahasan mengenai topik yang akan dijelaskan proses kejadiannya. Contoh, kalau kalian akan membuat teks eksplanasi tentang misalkan peristiwa alam atau longsor yang tadi, maka kalian harus membuat satu paragraf atau dua paragraf yang menyatakan secara umum tentang bahasan tentang topik yang akan dijelaskan seperti tentang longsor tersebut. Seperti begini. Nah, berarti kalau berbicara tanah longsor berarti keadaan lingkungan, ya. Nah, kalian buat pernyataan umum tentang keadaan lingkungan seperti ini, seperti sekarang ini. Ya. Jadi lingkungan merupakan merupakan hal penting yang harus kita rawat dan itu ceritakan secara umum dulu. Bahwa tapi berkaitan membicarakan tentang yang akan kita jelaskan peristiwa di dalam isi nanti ya. Akhirnya nyambung antara pernyataan umum dengan isi gitu ya. Yang kedua itu isi atau penjelasan, yaitu penjelasan suatu sebab, urutan proses kejadian dari suatu fenomena serta dampak yang dirasakannya. Kalau tadi misalkan tentang pernyataan umum tentang lingkungan begini-begini, bagaimana kalau tidak dijaga dan sebagainya. Nah, ketika kalian masuk ke isi, maka penjelasannya kita sambungkan dengan peristiwa yang terjadi misalkan pada minggu yang lalu. Karena di dalam isi itu harus dijelaskan keterangan waktunya, di mana tempatnya, ya. Kemudian apa sebabnya. Nah, ceritakan misalkan, ya. Jadi isi itu menjelaskan sebabnya bagaimana, prosesnya bagaimana, ya. Dampak yang dirasakannya bagaimana. Nah, itu. Jadi pernyataan umum itu secara umum dulu, kalau berarti kalau longsor berbicara lingkungan. Kalau misalkan COVID berbicara tentang kesehatan, silakan, nah gitu ya. Kalau misalkan sepak bola berarti tentang olahraga. Kita bicarakan dulu secara umum keseluruhan tentang apa itu olahraga. Nah, yang terakhir itu kesimpulan atau interpretasi, yaitu kalimat singkat jelas mencakup seluruh isi penjelasan. Biasanya kan ada kata demikian ya. Nah, kita lanjut dulu nih. Jenis-jenis teks eksplanasi. Pertama, jenisnya itu ada yang menjelaskan tahapan suatu fenomena. Ya, tahapan kejadiannya. Oh, ini mah teks eksplanasi menjelaskan tahapan-tahapannya saja atau disebut eksplanasi sekuental ya. Nah, ada lagi teks eksplanasi yang hanya menjelaskan efek atau dampak yang dirasakan. Nah,
Itu namanya eksplanasi faktorial. Yang ketiga ada teks eksplanasi itu yang menjelaskan kemungkinan yang terjadi. Ya. Contoh misalkan setelah kejadian longsor, kemudian ada orang menulis lagi, orang lain membuat teks eksplanasi, hanya membahas tentang kemungkinan yang terjadinya saja. Itu namanya eksplanasi teoritis. Kemudian teks eksplanasi itu hanya menjelaskan penyebab perubahannya, hanya menjelaskan tentang tulisannya itu hanya menulis tentang penyebabnya begini. Tidak dijelaskan kemungkinan yang akan terjadi, efeknya, tahapan. Hanya menjelaskan tentang penyebabnya atau disebut eksplanasi kausal. Itu jenisnya ya. Kemudian perlu kalian ketahui, tadi udah agak disinggung sedikit-sedikit. Di dalam menyusun teks eksplanasi ada aturan ketatabahasaan yang harus kalian pahami. Oke. Yang pertama, di dalam teks eksplanasi itu terdapat pengertian. Seperti kata merupakan, adalah, yaitu, ialah. Nah, yang pertama ini biasanya berada di pernyataan umum. Seperti contoh tadi, longsor, tanah longsor. Nah, di pernyataan umumnya itu lingkungan merupakan tuh, atau lingkungan adalah. Nah, itu ya. Nah, jadi pengertian itu biasanya berada di pernyataan umum. Yang kedua, aturannya terdapat kata hubung untuk menjelaskan sebab, akibat, dan hubungan peristiwa seperti jika, bila, sehingga, sebelum, kemudian. Nah, kata-kata tersebut biasanya berada di bagian isi, menjelaskan sebab, menjelaskan hubungan. Nah, ya. Yang ketiga, itu terdapat keterangan waktu biasanya. Nah, ini berada di bagian isi juga ya. Terdapat istilah ilmiah yang memperjelas dari sebab, urutan, proses dari sebuah peristiwa. Nah, misalkan ada istilah-istilah ilmiah. Oke. Contoh misalkan istilah longsor, misalkan terjadi peristiwa, istilah-istilah ilmiah yang menyangkut tentang lingkungan, misalkan istilah reboisasi. Nah, istilah reboisasi itu penanaman hutan kembali. Nah, itu semacam itu. Ada istilah-istilah ilmiah supaya lebih paham untuk memperjelas dari sebab atau urutan peristiwanya. Contoh teks eksplanasi. Di sini contoh pernyataan umum. Cyberbullying adalah tindakan pembulian secara daring. Biasanya terjadi di kalangan anak dan remaja ya, yang baru mengenal internet. Cyberbullying telah meningkat seiring dengan popularitas internet. Kesadaran adalah kunci untuk mencegah peristiwa terjadi. Nah, ini seperti tadi dikatakan bahwa di dalam pernyataan umum itu ada pengertian. Nah, cyberbullying adalah. Nah, berarti kata adalah ini merupakan kata pengertian. Nah, biasanya berada di pernyataan umum. Ini sebuah contoh ya. Ada adalah atau merupakan. Nah, ya. Yang selanjutnya, contoh teks eksplanasi bagian penjelasnya. Pada dasarnya cyberbullying terjadi ketika ini menceritakan tentang waktunya, ketika seorang anak atau remaja memilih pergaulan dengan anak atau remaja atau kelompok lain yang cenderung negatif secara daring ya, atau online. Nah, online ini istilah-istilah ilmiah daring. Nah, ya.
Hal ini bisa terbentuk pelecehan. Tuh sebabnya hal ini bisa berbentuk pelecehan. Bentuk-bentuknya apa? Ancaman, bahkan mengotori nama baik seseorang dengan menyebarkan kebohongan. Dengan menggunakan jejaring, bukan jaring ya. Dengan menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, IG, Twitter, mudah bagi para anak untuk menghujat atau menghina sesamanya secara online. Cyberbullying bukan terjadi hanya satu kali saja, paling sering terjadi berupa pesan yang dipertukarkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, dalam beberapa kasus yang ekstrim terjadi pembajakan akun-akun orang lain dan memposting komentar yang merendahkan atau mengirim pesan ke orang lain yang menyamar sebagai pemilik akun yang asli. Ini menjelaskan bagaimana terjadinya proses bullying. Berarti proses itu dijelaskan di dalam isi. Dampaknya bagaimana, menjelaskan tentang dampak. Kalau di pernyataan umum tadi itu hanya menjelaskan secara umum pengertian bullying itu apa. Nah, kalau di sini diisi menjelaskan bagaimana bentuknya, prosesnya bagaimana, dampak yang dirasakannya bagaimana. Nah, itu menjelaskannya, ya. Sekarang bagian kesimpulan atau interpretasi biasanya digunakan kalimat yang mencakup keseluruhannya. Kata yang digunakan biasanya jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, di sini digunakan adalah oleh karena itu. Oleh karena itu, butuhlah pengamanan, arahan dan pendampingan orang tua dalam penggunaan internet anak untuk mencegah cyberbullying. Dan supaya anak-anak memiliki wawasan dalam hal online. Nah, dari contoh teks eksplanasi mulai dari pernyataan umum, isi dan kesimpulan dapat kalian pahami tadi bahwa di dalam pernyataan umum hanya menjelaskan secara umum pengertiannya aja yang berkaitan dengan peristiwa yang akan kita bahas atau wacana atau bahasan yang kita akan tulis, ya. Yang kedua, penjelas itu menjelaskan tentang prosesnya, dampaknya, sebab akibatnya, dijelaskan. Itu kalau ada yang menjelaskan seperti itu berarti itu namanya isinya. Nah, kalau ada oleh karena itu, dengan demikian atau demikian, nah, itu namanya kesimpulan. Biasanya tidak ada kata kesimpulannya. Oleh karena itu kita dapat simpulkan. Nah, tidak ada kata kesimpulannya. Nah, berarti kalau ada kata oleh karena itu atau dengan demikian, kita sebagai orang tua, nah, kita sebagai orang, anak atau remaja harus pandai-pandai memilih dan memilah atau harus berbijak dalam menggunakan internet. Itu adalah kesimpulan. Nah, dengan demikian Pak Opik dari seluruh bahasan tadi, dari mulai pertama dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik alam, sosial, budaya maupun keilmuan. Oke, bagian-bagian dari teks eksplanasi ada pernyataan umum, ada isi, ada kesimpulan. Kemudian bagian-bagian ketatabahasaannya sudah tadi dijelaskan. Nah, oleh karena itu tolong kalian tonton video ini lebih dari 1 kali, bahkan bisa 3 atau 4 kali supaya kalian lebih paham. Baiklah anak-anak, itu penjelasan tentang teks eksplanasi pada hari ini. Demikian yang Pak Opik dapat sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.